Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, beliau yang kami hormati, Habib Ja'far Al-Musawa, yang kami hormati seluruh jamaah sholat maghrib di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, serta yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah pada malam hari ini akan mengusung tema yakni melaksanakan hukuman kepada manusia pada lahirnya dan menyerahkan urusan mereka pada Allah Ta'ala. Untuk itu bagi para santri dan juga para jamaah yang ingin bertanya nanti bisa langsung bertanya kepada beliau Habib Ja'far Al-Musawa. Dan bagi para pendengar dan juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka kajian kitab Riyadhus Shalihin pada malam hari dengan bacaan umil kitab Li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian petang kitab Riyadhus Shalihin bersama Habib Ja'far Al-Musawa. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TVku serta seluruh pendengar setia Radio Dais dan pendengar Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih mendapatkan nikmatul iman wal Islam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini untuk melaksanakan serangkaian ibadah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah sebagai amal yang soleh solehah. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Harun, tema kali ini adalah melaksanakan hukuman kepada manusia pada lahirnya dan menyerahkan urusan mereka pada Allah Ta'ala. Jadi artinya dalam menghukum, dalam memutuskan seseorang itu kita hanya
diperbolehkan hal-hal yang lahiriah. Adapun di balik itu nanti urusannya Allah. Gitu ya. Karena hati seseorang itu yang tahu adalah Allah. Kenapa demikian? Jangan sampai orang itu memutuskan sesuatu dengan dugaan-dugaan yang tidak ada bukti. Begitu. Jangan sampai orang yang menetapkan sesuatu ternyata yang diputuskan itu orang yang tidak melakukan. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu mengatakan nahnu nahkumu bidzawahir. Kami ini menghukumi dengan sesuatu yang terlihat, yang kita lihat. Wallahu yahkumu bis-sarair. Sedangkan Allah itulah yang akan menghukumi hal-hal yang rahasia-rahasia nanti di sana. Begitu. Maka kalau kita lihat di dalam persidangan, kalau dalam persidangan itu, maka bukti itu yang menjadi penentu. Ada orang yang misalnya mencuri, tapi kalau yang menuntut itu tidak bisa membuktikan, maka tidak boleh menuntut. Bahkan kalau dia menuntut bisa dituntut balik kalau yang menuntut itu tidak bisa mendatangkan alat bukti. Maka kalau dalam istilah kepolisian itu, kalau menetapkan hukum itu paling tidak ada istilah cukup alat, 3 bukti alat yang di itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini di dalam ayat ini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Apabila mereka bertaubat dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Artinya, misalnya kalau ada orang berbuat maksiat, lalu dia mengatakan bertaubat, dengan cara dia melaksanakan sholat, dia mau membayar zakat, ya sudah kita terima. Artinya kita tidak boleh mengatakan, olah we tok-etokan tok we ngapusi tok we, ya paling-paling mengko bariki balik meneh, nggak boleh seperti itu. Ya, jadi kita harus husnudzon. Seandainya mereka itu hanya mensiasati, itu bukan urusan kita. Nanti pasti akan tertangkap di dalam pengadilan akhirat. Jadi kalau ada orang yang misalnya etok-etok, pencitraan dan sebagainya, jangan kita mengatakan, oh itu pencitraan itu, enggak perlu kita mengatakan seperti itu. Ya, karena yang tahu hati itu adalah Allah. Nah, nanti di akhirat semua itu akan diungkap oleh Allah. Apakah dia itu benar-benar ikhlas ataukah dia itu karena sesuatu. Jadi artinya begini, jangan khawatir. Jangan terus mengatakan, lah ya orang itu penipu kok malah lolos terus misalnya begitu. Jangan. Ya,
biarkan. Kalau memang dia lolos ya sudah. Jangan khawatir kalau nanti di akhirat terus orang ini lolos, jangan khawatir, pasti dia akan kena dalam hukuman Allah yang sesungguhnya. Itu ya. Terkait dengan itu, ada satu hadis lagi. Ya, ini hadis ini dimasukkan di dalam bab melaksanakan hukuman kepada manusia pada lahirnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Muttafaqun alaih. Yang artinya, aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, serta mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Bila mereka telah melakukan yang demikian itu, maka terjagalah daripadaku darah dan harta mereka, kecuali dengan ketentuan Islam. Adapun perhitungan mereka terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi yang pertama, pengertian Nabi mengatakan, aku diperintah untuk memerangi manusia. Ya. Jadi pengertian perang itu bukan yang memulai Nabi Muhammad. Jadi istilah perang itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya, zaman Fir'aun, zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi yang lain-lainnya. Itu yang namanya peperangan itu sudah lazim. Ya. Nah, peperangan yang dilakukan oleh negara atau kelompok itu biasanya mereka memerangi itu untuk menjajah, untuk menguasai kekayaan. Tapi kalau Islam itu tidak. Ya, jadi yang namanya peperangan itu begini. Misalnya ini kalau negara ya, Indonesia dengan Singapura berdekatan, untuk Indonesia dengan Malaysia. Karena sangat berdekatan, maka Malaysia ini perlahan-lahan ngerogoti wilayah Indonesia, nyaplok. Yang kucing dicaplok, ini dicaplok kan begitu. Ya. Nah, Indonesia yang ini contoh saja. Indonesia yang mengetahui seperti itu. Ini kalau Malaysia ini dibiarkan, ya, maka dia bisa menguasai Indonesia ini. Maka dicaplok, diperangi oleh Indonesia. Orang Indonesia ya. Nah, diperangi oleh Indonesia ini bukan berarti Indonesia ini akan mengeruk kekayaan, itu tidak. Tapi dalam rangka melindungi sebelum diserang. Jadi hal yang seperti itu dulu lazim. Hanya bedanya kalau Islam Islam itu kalau sudah menjajah itu maka ada dua tawaran.
kalau kamu mau masuk Islam, ya ada tawaran, maka kamu bebas. Tapi kalau kamu tidak mau masuk Islam, ya kami jajah. Kami jajah itu artinya dikenakan pajak atau upeti. Tapi mereka dilindungi. Malah ada negara yang minta dilindungi oleh Islam. Jadi ada negara kecil yang dia takut dicaplok oleh negara lain, maka dia berlindung dengan Islam supaya dilindungi, dijaga dari negara ini. Itu. Ada tuh negara yang minta dijajah terus oleh Inggris, misalnya kayak Hong Kong. Hong Kong itu mau dilepas oleh Inggris, nggak mau. Karena kalau Hong Kong dilepas oleh Inggris, maka dia menjadi masuk kedaulatan RRC. Kalau dia masuk RRC, wah mumet, aturannya melok RRC, tidak bebas, kan gitu. Nah, Islam itu seperti itu, bukan seperti negara-negara yang lain yang menjajah untuk mengeruk kekayaan dan sebagainya. Nah, di sini yang pertama tadi, bahwa perang itu tidak dimulai oleh umat Islam. Ya. Yang kedua, Islam itu menawarkan kalau mau masuk Islam dengan cara membaca 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat dan membayar zakat, maka dilindungi. Ya, kehormatannya dilindungi, hartanya dilindungi, bebas. Tapi kalau tidak mau, maka dijajah untuk dikenakan pajak. Nah, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan aturan-aturan Islam. Kalau sudah berkaitan dengan aturan Islam, misalnya ya ada negara yang sudah dilindungi oleh Islam, tapi masyarakatnya ini melakukan satu kesalahan, maka dihukumi. Katanya Nabi mengatakan, apabila kamu mentaati maka terjaga olehku hartamu, darahmu, dilindungi oleh Islam. Kecuali kalau dalam aturan Islam, misalnya masyarakat yang sudah dilindungi oleh orang Islam kok terus mencuri, nah gitu maksudnya, maka dia dihukumi karena ini menurut Islam mencuri itu hukumnya begini begitu. Wa hisabuhum 'alallah, hisabnya nanti itu nanti urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya menegaskan dengan tentang tema pada kali ini, bahwa melaksanakan hukuman kepada manusia pada lahirnya. Kalau urusan rahasia-rahasianya itu nanti Allah yang menanganinya istilahnya. Jadi sekali lagi, Nabi dalam menetapkan hukum itu melihat lahiriahnya. Kalau ada orang sudah bertaubat, orang sudah melaksanakan sholat, membaca syahadat dan sebagainya, maka dia dilindungi oleh Islam. Tapi sekalipun demikian, apabila orang yang sudah dikatakan dilindungi, dijaga, kok melakukan satu kesalahan, menurut hukum Islam dia harus dikenakan sanksi, maka tetap dikenakan sanksi, begitu ya. Jadi artinya begini, kita ini perlu mengetahui hal yang seperti ini. Jangan sampai kalau ada orang yang mungkin ya, ada orang yang menghujat Islam itu apa, begini, terus kita diam saja. Jadi kita mesti bisa menjawab. Ya, kalau mereka mengatakan Islam itu agama senang perang, kita jawab. Ya, jadi yang namanya perang itu dulu sebelum Nabi lahir itu sudah ada peperangan, baik antar suku, antar kelompok, antar negara, ya,
antar kota, antar agama dan sebagainya, itu sudah menjadi hal yang biasa, bukan dari Islam. Maka kalimat di dalam Al-Quran itu waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrik semuanya, ya, sebagaimana dia memerangi kamu semuanya. Jadi sebagaimana itu berarti kan ini membalas. Mereka sudah memerangi Islam, maka balaslah dengan peperangan. Maka Nabi mengatakan bagi kami haram mencari musuh, tapi bagi kami haram lari dari musuh. Kalau sudah ada musuh, Nabi pantang mundur. Tapi kalau tidak ada musuh, Nabi pantang untuk mencari-cari musuh. Begitu. Ini prinsip Islam itu seperti itu, supaya orang mengetahui bagaimana Islam yang sebenarnya. Ya. Nah, sekarang kembali lagi ke dalam hal-hal yang tadi, duga menduga, begitu. Jadi kita ini pokoknya jangan menerka-nerka, jangan menerka-nerka. Oh ini pasti maksudnya begini, jangan. Ya. Jadi kalau kita melihat orang itu baik, ya sudah kita sikapi baik. Jangan kita mengatakan, oh ini aslinya ini enggak benar ini aslinya penipu ini, jangan. Ya, kalau itu salah, itu maka menjadi fitnah. Ya, kalau itu salah, maka kita seperti menjadi fitnah. Nah, kalau fitnah itu kan malah jadi panjang. Kalau ada orang yang orang lain mempercayai, bisa jadi ketok tular. Ya, misalnya saya mengatakan, Mas Harun ini tok-etok gayane tok, ya. Terus kamu dengar, terus ngomong, Mas Harun, kuwabeh ngerti ini Mas Harun etok-etok, kan begitu. Nah kan jadi fitnah besar, ya. Jadi nggak perlu kita seperti itu. Kalau kita tidak ada bukti yang nyata, nggak perlu ikut-ikutan menyebar-nyebarkan kabar yang tidak benar. Gitu. Enak toh kalau begitu. Jadi Islam itu mengajarkan kita supaya kita ini tidak menyesal di hari kemudian. Gitu, ya. Saya kira cukup dulu, monggo, supaya yang bertanya bisa lebih banyak, monggo. Baik, kembali mempersilakan kepada para jamaah dan juga para santri, apabila ada pertanyaan monggo bisa langsung bertanya. Dari jamaah ada yang ingin bertanya? Monggo Bapak. Belum ada. Oke, dari pendengar Bib. Ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho dari Banyumanik, izin bertanya. Sebaiknya sebagai seorang muslim, bagaimana mengambil sikap dalam memberikan hukuman terhadap, sebagai seorang muslim, bagaimana selayaknya kita itu memberikan hukuman terhadap sesama muslim? Misal dalam arti ini kasusnya penegak hukum di negara gitu. Dalam memberikan hukuman itu sewajarnya seperti apa, Bib? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini kan diperintahkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan pemerintah setempat. Ya. Jadi artinya begini, mengapa kita ini diperintahkan untuk mentaati pemerintah? Karena pemerintah itulah yang ngopeni negara. Ya. Pemerintah itu kan sing ngopeni negara. Harus kita hormati. Ini dalam konteks yang baik, ya.
Berbeda kalau pemerintah yang zalim. Ya. Pemerintah itu kan ngatur. Ada menteri ini untuk ngurusi ini, ada menteri ini untuk ngurusi ini. Terus, nah kita ini juga husnudon. Ya, nggak boleh ngopo kui menteri kok kakean dan sebagainya. Misalnya ini, loh kamu itu nggak ngerti. Saya membentuk menteri sosial itu tujuannya ngurusi bagian-bagian sosial. Saya membentuk menteri pertanian karena tujuannya untuk ngurusi bangsa pertanian. Saya membentuk menteri perairan, tugasnya ben ngurusi bangsa air misalnya begitu. Ada orang kan wakah banget, oh, udah ngerti ki kasusnya ki, ya. Nah, jadi dengan husnudon, pemerintah itu bayangno, ya ngatur duit disebar nih sa Indonesia, di sing kudu dibangun, di sing perlu iki, di sing ini, pusing apa ora? Pusing ya. Ini dalam konteks yang baik pokoknya ya. Kita jangan ngomong pemerintah sing dolim, sing korupsi, jangan. Ya, pemerintah itu kan tujuannya begitu, ngatur negara. Nah, maka kita diperintahkan untuk menghormati, untuk mentaati. Begitu. Nah, untuk mentaati itu pemerintah setempat. Nah, di sini ini undang-undangnya yang sudah disepakati seluruh pendiri negara ini menggunakan bukan hukum Islam. Ini negara Pancasila. Maka penetapan hukumnya itu undang-undangnya dibuat begini. Ya. Termasuk sanksi-sanksinya begini. Nah, sebagai orang Islam, bagaimana kita ini mensikapi hukum yang bukan hukum Islam? Ya kita terima. Ya, kita terima. Lalu kalau ada orang bertanya, apakah orang yang sudah menjalani hukuman, ya, lalu nanti di sana tidak ditanya lagi? Bisa jadi tidak ditanya. Apabila dia menerima hukumannya sesuai dengan keadilan yang misalnya mencuri ayam itu hukumannya 3 bulan, ya ayam. Mencuri kerbau 2 tahun. Mencuri ini kalau itu dijalankan sesuai dengan itu, nah berbeda kalau ada orang korupsi 1 miliar, hukumannya cuma 6 bulan. Nah itu berarti tidak pas. Mesti ono sesuatu ya. Nek 10 miliar iki kudune yo selawi tahun. Ngono. Tapi sumbut kuwi. Nah, jadi yang jelas hukum itu ditetapkan itu untuk memberikan efek jera. Nah, cuman yang terjadi kalau misalnya ada deal sebagainya itu ya wallahu alam. Tapi yang jelas kita menerima keputusan hukum di wilayah setempat itu ya. Jadi ya kita menerima aja hukum di Indonesia ini bagus, penetapannya sudah bagus. Ini kalau mencuri ayam 3 bulan, mencuri kerbau 1 tahun setengah, mencuri uang ini segini, itu sudah pas karena dirumuskannya itu sesuai ya. Mencuri ayam 3 bulan. Kalau mencuri ayam kok cuma 5 hari, wong nyolong saenake dhewe wae, mau cuma 5 dina tok. Gitu. 3 sasi lumayan toh, dihukum 3 sasi ning penjara kan. Ya. Engko ben kapok maksudnya ngono. Kok kebo sing dicolong 1,5 tahun. Begitu. Kebune loro 3 tahun. Ha ngono kuwi ya. Jadi sikap kita dianjurkan untuk menerima keputusan dari aturan negara setempat, begitu. Meskipun kita orang Islam, jangan menuntut hukuman seperti hukuman Islam. Ya. Ayo, ada lagi? Saya lanjut ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa lebih baik kita ini
menggunakan husnudon daripada su'don, begitu. Karena yang pernah saya cerita atau mungkin kita sudah sering mendengar atau sudah mendengar dari yang lain, ada orang yang diduga, ya bahkan dinyatakan orang yang ahli maksiat, ternyata dia itu orang yang ahli ibadah, begitu. Ada orang meninggal di jalan, di pasar, tidak ada orang yang mau nulungi, tidak ada yang mau membawa. Jadi semua orang itu mengatakan ini orang yang ahli maksiat, begitu. Sampai ketika ada seorang raja datang, raja ini bingung, ini kok nggak ada yang ngurusi orang meninggal. Orang lewat dipanggil, Pak, ayo kita dibantu. Nggak mau saya, orang ahli maksiat itu. Jadi semua mengatakan seperti itu. Setelah dibawa, ini punya keluarga, punya, dia punya istri yang solehah. Dibawa ke rumahnya, betul ini suami jenengan? Ya betul. Kenapa kok ini semua orang nggak ada yang sudi dengan suami jenengan? Kenapa sih suami jenengan itu? Istrinya nangis, ya Allah, ya ini loh yang saya khawatirkan, yang saya takutkan, yang saya sampaikan kepada suami saya itu ternyata terbukti. Suami saya itu senengnya itu kalau malam borong minuman keras, diborong semua, dibawa pulang, dipecah, tor, buang. Gitu. Kata suami saya, alhamdulillah, saya sudah mencegah anak-anak muda yang mau mabuk. Begitu. Suami saya itu kadang-kadang datang ke rumahnya WTS. Masuk ke WTS, ditanya, tarif kamu berapa? Begitu. 100.000 misalnya. Terus begini, larangan berapa? Ya? Larang enggak 100.000? Pas. 100.000. Terus ditakoni laku nek sewengi biasanya untuk tamu piro. Ini kadang-kadang kali, kadang-kadang 3, bayar 300. Nyoh, tutup lawangmu, we turu, tak enteni sampai esok. Tidur di situ. Jadi ana wong tok nuwe ditulisi tidur ngono tok. Tidur mek sapa ngono ya. Jadi esok dia pulang. Ngomong sama istrinya, alhamdulillah. Itu tadi malam begini. Nah istrinya tuh ngomong, lupa nek jenengan kayak gitu terus, nanti tahunya orang jenengan itu zina, tahunya orang itu jenengan itu mabuk, mau gaweane borong kuwi. Ya, kalau nanti orang tahunya jenengan begitu, nanti kalau jenengan mati, nggak ada yang mau mensolati jenengan. Ya betul toh? Orang mengatakan ini ahli maksiat. Tapi suami saya itu selalu menjawab, oh insya Allah kalau saya mati, itu yang mensolati saya ini raja dan seluruh kiai di kota ini. Selalu jawabnya begitu. Nah sekarang terbukti, dia meninggal nggak ada yang mau ngopeni. Begitu. Nah raja tadi mengatakan, betul suami jenengan, saya ini Raja Sulaiman. Besok saya kerahkan seluruh kiai di sini untuk ikut sholat jenazah, gitu. Jadi semua orang itu tidak tahu kalau ini orang yang soleh, orang yang ikhlas. Ya, tiwas sak kampung iki mau sukdon. Wo kuwi apa kuwi? Menjilalah wonge ya gering pisan, ya. Gering iki iki mabuk tok iki gaweane iki. Gitu. Gaweane mabuk, gaweane zina. Ya,
nggak tahu kalau ternyata minuman yang dibeli itu sampai di rumah dipecah, tor di hadapan istrinya, begitu. Nah, jangan sampai kita itu seperti itu, menduga orang. Kalau toh benar itu ahli maksiat, sudah nggak perlu kita ini apa namanya ikut-ikut. Wah kayak gue gaweane kayak, jangan seperti itu. Biar urusannya nanti kepada Allah. Dia akan ditangkap nanti di akhirat dan akan diadili oleh Allah seadil-adilnya. Enggak mungkin dia akan lolos. Jadi tugas kita ini jangan saling su'don. Tugas kita ini menduga apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat? Sudah masuk masjid, ya kita terima, oke ahli sholat. Jangan terus, alah wetok-wetok antok ya, kan karena ben dipek mantu, nah gitu, wedok-wedok mlebu ning masjid, itu kan imame kan calon mertuane, sembayange ning mburi persis, imame assalamualaikum, delok bocah kuwi alhamdulillah calon mantuku ya. Padahal kuwi ngerti iki gondes padahal kuwi. Aja mbok iki wah etok-etok kuwi, jangan. Wis ben ya. Kecuali kalau ada orang jelas-jelas mau menipu. Nah, kita boleh mengatakan hati-hati dengan orang itu. Boleh kita mengatakan itu karena untuk mencegah sesuatu yang tidak baik. Ngono wae kita ora entuk ngudal-ngudal. Cukup dengan hati-hati dengan dia. Enggak boleh kita mengatakan, "Kowe ngerti kuwi, kowe Pak Kai ditipu, oh Pak Kai." Nah, itu namanya ngudal-ngudal, sudah enggak baik. Itu ya. Insya Allah kita akan selamat kalau kita ini selalu mengedepankan husnudzon, begitu ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya berkaitan dengan kasus-kasus yang baru ini terkait dengan salah seorang ulama yang mencemooh dengan salah seorang jamaah. Apakah kita boleh tetap berhusnudzon terkait dengan apa yang terjadi padahal itu sudah jelas-jelas itu terjadi? Apakah kita boleh tetap berhusnudzon, oh mungkin ada niat baik terselubung dari ulama tersebut, ataukah kita ikut-ikutan dengan orang lain yang menghujat beliau, begitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini, Ustadz juga manusia, kiai juga manusia. Jadi mungkin ini adalah jeweran dari Allah. Jadi Ustadz itu kan memang biasa guyon ceplas-ceplos lah. Jadi kalau ceramah itu kan guyonnya kan ceplas-ceplos, bahasanya kan tidak bahasa tidak bahasa kiai lah, bahasa pasaran gitu. Nah, kita husnudzonnya begitu. Bisa jadi ini salah satu kasih sayang Allah kepada ustadz tersebut. Ya, sehingga ucapannya ini kepleset menjadi viral. Nah, ternyata memang betul dengan kejadian itu dia menyesal. Ya, dia menyesal, betul-betul menyesal. Dia menyampaikan di berbagai media resmi, maksudnya di YouTube dan sebagainya, di pengajian itu menyampaikan begitu. Ya. Nah, bagaimana kita ini yang nggak perlu kita mengikuti, wah kiai gali, kiai oraan, nggak perlu lah. Dia juga sudah meminta maaf. Dia sudah menyesali akan perbuatannya. Kalau toh dia itu etok-etok misalnya, nanti urusannya kepada Allah, begitu. Nah, kita bisa melihatnya setelah ini bagaimana dia. Apakah sudah mau berubah, ya, atau memang dia masih seperti itu. Itu. Jadi kita lihat aja nanti. Kalau dia mau berubah jadi santun, ya, menghindari kata-kata melecehkan yang lain,
merendahkan yang lain, berarti dia benar-benar sudah bertaubat, menyesali apa yang dia sampaikan. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan menghujat dan sebagainya. Ya, kalau saya lihat di grup-grup itu kan sebar kemana-mana. Itu reaksi dari anggota di grup itu, wah kuwi ono sing ini, ono sing ini. Nah kita nggak perlu ikut-ikut seperti itu. Nggak perlu ikut komentar menjelek-jelekkan, nggak perlu. Karena dia sudah, ya share-sharean kita akan mendapatkan. Bahkan yang bakul es itu kan diumrohkan, dia, istrinya, terus mertuanya, terus anaknya 2, ya, terus juga duit sak tumpuk, ya ampuh, oh jangan dialah, ngono kok di-share ning njaba meneh, pencitraan meneh, wis ra ono bare kuwi, ya. Jadi dia menyampaikan, disiarkan itu maksudnya supaya orang lain itu tahu bahwa dia sudah menyesali dan minta maaf. Nanti kalau enggak di-share, lu ngono kok ora njaluk maaf, salah meneh. Ya, nuruti wong iki ora ono bare. Engko di-share di seperti itu dikatakan, wah iki ngono kok diketok-ketokke ngeki duit 10 juta atau 100 juta, wah ben ngene. Enggak perlu kita seperti itu. Pokoknya kita melihat itikat baik, ya sudah kita terima dengan baik. Kita orang diuntungkan, tidak dirugikan, ya. Kecuali nek sing dionek-oneke iki Pak Leke dhewe. Lah wong ndi wong daerah ndi sing dionekke kuwi? Daerah Jawa Timur pun ndi kuwi? Daerah Lirboyo, Oh daerah sing dionekke wong Magelang. Oh, lah iki ana sing wong Magelang ora? Ana sing wong Magelang. Ora ana to? Umpama ana kuwi apamu kuwi dol es kuwi. Kowe ora kenal to. Lah kok melu-melu nesu, melu-melu ngamuk, enggak ada artinya itu, ya. Jadi lebih baik menahan diri itu lebih selamat, itu ya. Sudah cukup, ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, kajian kitab Riyadhus Shalihin pada malam hari ini telah selesai. Untuk itu mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin wa doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.